Nevin, Wan, dan juga Lim Kocul. Kita akan segera menuju ke line up down untuk game pertama pastinya. Ini adalah best of 5 series. Pertama kalinya mereka, all players, all talents. Kita menuju ke tenis indoor Senayan. Dan kita akan melihat game pertama SRG yang kita tahu tim yang sejauh ini sangat-sangat kuat. Dan bahkan kalau misalkan dilihat dari meta shiftingnya, mereka adalah tim yang adapt dengan sangat cepat. Tapi the villain, Aurora Gaming from Turki. Dan kita akan melihat game pertama. Siapa yang akan mendapatkan poin pertama, nge-boost mental mereka, dan seperti apakah yang akan terjadi di Land of Dawn. Yes, tentunya kita bersama langsung kembali lagi ke tenis indoor bersama dengan Cornet Thomas. Yeay! Dan juga jangan lupa kunci utama kita ada Profesor KB di sana. Betul. Yang kali ini kita bakal menyaksikan permainan dari Aurora Turki, Bung Cornet dan juga SRG. Yes, walaupun Profesor, gue agak sedikit kaget ketika terakhirnya nge-pick Harley. Full damage magic. Tanggapannya Bung KB? Wah, kalau aku sih nggak kaget ya kalau melihat bagaimana Aurora Gaming Turki yang udah pernah juga membawakan Harley pada saat itu di babak stage. Dan memang dengan Harley ini sebenarnya makin sulit untuk ditangkap kecuali memang harus ada satu pemain nih yang bisa menangkap itu adalah Yums. Dan cuma Yums yang lebih tepatnya untuk bisa menangkap hal tersebut. Cuma untuk SRG sendiri, aku merasa dengan melakukan pick ke arah dari Cram dengan Uranus, ini mungkin jadi satu hal yang nanti di momen mid game, late game-nya juga yang akan menjadi jawaban dari pick magic yang terlalu banyak. First blood. Oh, first blood out of nowhere. Rosa mid lane kali ini berhasil mendapatkan satu first blood, tapi di arah top lane membuat Innocent tidak bisa terlalu memenangkan pertarungan atas si Kibu menampaknya Bang Cornet. Gila ya, dicicil-cicil habis-habisan kalau misalkan dilihat dari Friaga Armornya dan bahkan dipaksakan pun, tapi di bawah. Oke, Cram terkena damage yang cukup sakit. Ini kita tahu ngomongin Uranus head to head dengan Lunar. Akan berat Bang Cornet. Yes, dengan ini masih early game ya, kita akan melihat kalau misalkan dari Sekis ya, atau Sekais. Salah satu player yang gue sering sorotin dan gue lihat juga, Be. Dari kemarin gue restream, gue lihat ini orang kalau udah pakai Isunshin bakal serem banget, ngeri banget, cepet banget juga level 15 ya. Sama timnya juga gak sih, suportif banget. Dia Betul. ngebukain ruang buat turtle, ngebukain ruang buat farming. Ya seperti biasa metode hyper carry. Jadi Innocent-nya benar-benar ngerelain landingnya dimakan, semua farmingannya diambil, cuma buat Sekais. Yes, menuju menit kedua dan Turtle sebentar lagi akan muncul Ranger. Oke, Turtle sudah muncul. Standby untuk siapa yang terlebih dahulu mendapatkan satu senjata. Tapi Yums menuju ke arah belakang ke Flicker. Meanwhile, Pago akan menjadi korban jiwa yang pertama. Tapi sayang sekali pasifnya berhasil menyelamatkan dirinya. Meanwhile, bermasuk dari tim Aurora Turki memaksa Yums untuk ter-take down. No Flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan untuk kali ini harusnya setup bisa di-counter oleh tim Aurora. Mereka dengan kondisi 5 orang yang masih hidup atau 4 orang yang berada di pit turtle. Sedangkan Selangornya Giants, Sekis ternyata lebih berani untuk melakukan satu retribution on point. Gagal untuk tertik dan membalikkan kembali ke arah, tapi sayang sekali Fury of the Phoenix tetap harus mengambil satu nyawa dari SRG. What a play, dan bahkan sedikit perbedaan yang gue agak sedikit kaget sih Profesor. Dari beberapa penyerangan yang kayaknya nggak terlalu benar-benar on point dan bahkan Symphony of Skill-nya nggak benar-benar terlalu koma. Apa yang terjadi dengan SRG? Wow. Kenapa pergerakannya agak sedikit satu-satu tadi barusan? Ya early game yang cenderung kayak tumbal satu-satu, mereka juga jump in-nya satu-satu, dan mereka kayak kena kite tadi sama TNC. Dia mainin lagi space escape-nya, karena emang buat sekarang ya, kita ngomongin Harley, cooldown-nya itu luar biasa cepat. Apalagi dengan adanya purple buff, mungkin nanti dengan item-item cooldown reduction, otomatis TNC semakin sering untuk escape ketika dikejar. Jadi ya siap-siap aja untuk SRG selama belum ada Harley. Ini buat Yums targetnya benar-benar harus dipertimbangkan lagi nih Tsunami-nya. Sesuai dengan omongan Profesor KB teman-teman. Di early game atau bahkan kita lihat juga Pagu ya, salah satu player yang emang disorot oleh Profesor KB. Gimana cara mereka untuk ngebait atau bahkan ketika darahnya sekarat pun memainkan pasifnya dari Gatot Kaca. Plus Revitalize yang ngebuat mereka juga balik lagi. Salah satu hero yang dipakai Rosa. Ini salah satu hero yang benar-benar nyebelin banget sih pasifnya. Be. Ini nyebelin banget Nyebelin karena banget. blessingnya benar-benar kita kayak kena knockback. Itu yang Yes. pertama, dan ya benar-benar anti assassin. Cocok banget untuk mid laner yang jatuhnya jalan kaki. Tapi untuk sekarang menurut gua Rosa ini bakal punya power besar as long mereka bisa mainin kombonya. Kenapa? Karena ada combo antara Zetian dan juga Rosa dan Sigibum Bang Yes, Cornet. tapi kalau lihat dari itemnya B, kayaknya mereka akan lebih ke glowing kah atau... Glowing, TNC Genius mungkin first Genius, itemnya. oke. Ya karena udah punya Exotic Veil dan juga Magic Wand. Yes, tapi pengejaran. Oke, tapi di arah bottom lane, surprise attack langsung ada Tsunami Slate. Fury of the Phoenix gagal untuk bisa menghentikan pergerakan dari SRG di arah bottom lane. Lunar menjadi korban dan kenapa terhadap dia dan Pagu terlambat. Membuat baru masuk dari tim Aurora Gaming, mereka harus mundur ke arah belakang di saat Turtle muncul. Sekis gak akan ngelepasinnya karena gold yang dibutuhkan oleh tim SRG ini lebih penting. Dia butuh banget farming, hero farming seperti Isansin.
Expanding River, semua sudah mulai berjalan ke arah Turtle. Walaupun kita lihat di Turtle Pit-nya Aurora sudah mulai nge-set up duluan dan mungkin akan langsung dihajar begitu saja. Bakal coba dihajar begitu saja untuk Yoms mengeluarkan flicker for defensive, membuat pasukan dari tim Aurora Gaming bahkan mencoba melakukan takeover terhadap Turtle yang mereka miliki. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam, Sekis masih terlambat tepat takeover di atas semua keuntungan yang dimiliki tim SRG. Bahkan tim fight yang tidak berhenti membuat Kram mencoba untuk di-take off, tapi ini Uranus terlalu keras. Expanding River tidak menjadi jawaban untuk mereka mobilitas cukup cepat ke Turtle-nya, Prof. Iya, tapi ternyata malah SRG memanfaatkan hal tersebut ya. Untuk dia langsung berjalan ke arah Turtle sehingga mereka juga menang dari segi jumlah. Walaupun tadi kalau kita lihat dari early game-nya, Aurora udah pegang kendali, mereka udah pegang juga objektifnya. Sangat disayangkan mungkin karena satu gebrakan yang berhasil tadi di area bottom lane. Yes. Jadinya mereka lebih unggul. Kalau ngomongin setup dan sekali lagi, Bung Kornet seperti yang aku bilang, semuanya kasih ke Sekais. Kasih apapun itu, laning, waktu, ruang, biar dia bisa spike secepat mungkin agar nanti dia sebagai hyper carry dari SRG ini bisa benar-benar lead gamenya. Silakan Tuan Muda. Silakan Tuan Muda Sekis lewat. Full farming untuk dapetin pastinya well farm dan juga level yang akan lebih cepat untuk maksimum levelnya. Dari Sekis yang kita tahu emang kiri kanan ya, side lane-nya bakal full support. Yang bakal ngasih juga source dari semua jungle-nya, bahkan minions wave-nya juga, walaupun di sini sudah mulai dijagain juga oleh Pagu dan mungkin akan diambil juga. Wow, masih bisa memberikan panah asmara yang ngebuat dia masih bisa untuk tetap mengejar ketertinggalan. Walaupun memang sebenarnya ada sedikit perlawanan dari Turtle ya. Sama-sama mendapatkan Turtle yang mereka butuhkan. Tapi dari segi item, Justice Pauldron. Ya. Ini yang sempat aku bilang juga, kalau emang dalam keadaan kita mungkin lawannya nggak perlu untuk langsung dominan segala macam, Justice bakal jadi option yang bagus. Apalagi di sini Pagu mungkin akan jadi salah satu yang akan menerima damage sebanyak mungkin. Berbeda mungkin dengan Cici dari Lunar atau bahkan mungkin Sora yang kita tahu dari segi boom dia mungkin akan lebih nge-deal damage, mungkin akan lebih main Thunder gitu kan. Jadi ya mau tidak mau harus Pagu yang menerima damage. Tapi memang jujur, apakah dengan satu glowing ini Uranus akan kejawab? Karena menurutku masih butuh Dominance Ice agar bisa memberikan efek life win yang lebih sering juga kepada Kram dengan Uranusnya. By the way, ini adalah Turtle yang terakhir sudah mulai muncul. Expanding River sudah mulai aktif. 5 orang yang mungkin akan fight. Dan siapa yang akan membuka duluan, siapa yang bakal nge-initiate. Karena kita lihat Lunar sudah mulai di arah Turtle Pit-nya. Sedikit demi sedikit dipoke oleh Innocence. Apakah yang bakal dilakukan oleh SRG? Karena Kram sudah mulai menjadi lini paling depan. Kram berada di garis depan, tapi jangan lupakan di arah backline mereka memiliki Tiazi. Vision terlihat, potensi yang on point, Selami Sleep. Miriam The Phoenix gagal untuk bisa menghentikan perpasukan dari tim SRG. Bahkan mereka berhasil memakan Lunar. Tapi sayangnya, dibalik itu semua, satu Turtle membuat perpasukan Aurora Gaming terlalu kuat. Mencoba untuk dicari di mana seorang Sigibum berada. Dan satu buah point kill yang sangat mahal dari Sigibum harus ditukar oleh Stromy. The untouchable mid laner from SRG. Lihat team fight yang terlalu memukau. Semuanya berkat Fury of the Phoenix. Wow, 2 untuk 2. Tapi kita lihat perbedaan gold lead yang ternyata dipegang oleh Aurora Gaming. 1,6 gold lead, Profesor. Wah, tanpa bisa untuk dia traces ke depan dapetin karakter Turtle-nya. Kena zoning, itu yang pertama udah pasti. Gak ada ruang sama sekali untuk Sekais. Dia benar-benar ke zone out sama kehadiran dari Sigibum. Ditambah TNZ, pencuri handal, badut sulap dari Magic Academy ini emang nyusahin. Dia bisa ada di kanan, tiba-tiba ada di kiri, space escape. Dan kalau dapetin momentum yang tepat, Sekais itu bisa jadi target dari Deadly Magic. Karena damage-nya udah sangat cukup tentu dengan Genius One. Apalagi kalau ada follow up. Seperti yang tadi Rangers Mas bilang, Fury of the Phoenix ini salah satu efek stun. Dia juga benar-benar semua map bisa ke-reveal. Dan AOG Pagunya, yes. Pagu dengan AOG yang kena 3 pemain sekaligus. Ini yang membuat SRG jadi gak bisa menjaga Sekais. Sebentar Prof, tapi apa yang harus dilakukan oleh para pasukan dari SRG saat ini? Ini pick off. Pick off salah satunya? Pagu. Oh, bukan Pagu mungkin. Gak worth it sih kalau Pagu jadi salah satu pick over yang bakal jadi korban jiwanya. Tapi ini jujur early game yang gue nggak ekspektasikan sih dari kemarin-kemarin KB. Karena gue ngerasa ini SRG biasanya early-nya benar-benar serapi itu, tapi sekarang tiba-tiba Aurora Gaming. Salah satu tim yang cukup bisa dibilang gue nggak nyangka-nyangka bisa ngimbangin atau bahkan nge-lead gold-nya. Kita Tidal Strike, di-flicker dengan Tsunami Slam, instant kill TNC menjadi target utama karena semuanya bingung di mana TNC berada. Bahkan Avatar Guardian yang sudah keluar bersama dengan Revitalize akan menjadi sebuah korban jiwa. Pagu di arah top lane berbahaya. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan menuju sesuatu yang spesial, Bukonet. Dan bentukan 3, 2, 1. Selamat datang, Bapak Lord yang terhormat.
Yes, di line up down dengan ada tim fight dari top lane masih menjadi sebuah perdebatan untuk bisa memenangkan laning, memenangkan sebuah keuntungan. Lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari SRG. Mereka mencoba distraction dengan membuat Sigibum tetap fokus berada di arah top lane. Sedangkan sisa membernya, mereka berada di arah Lord. SRG melakukan distraction dan bahkan berhasil mendapatkan Lord yang pertama. 1 melawan 1 dimenangin Kram, tapi Lord War-nya masih berlanjut. 1 melawan 3. 1 melawan 3 menjadi point kill yang sangat mudah didapatkan oleh Sekis. Dan ingat, di Sansin, itu the late game power hero di tangan dari Sekis. Selangor Red Giants, ini kenapa dia dibilang Giants, membalikkan sebuah keadaan dari satu momentum seperti yang selalu dibilang sama Profesor. Game 1 momen, dan itu terjadi di Lord yang pertama. Dapetin sebuah fight yang sangat manis. Lord pun juga diambil sebagai bonusnya dan bahkan bisa langsung membalikkan gold lead-nya menjadi 1,4 sekarang, B. Lebih ke SRG, B. Dan gak cuma itu ya, TNC loh targetnya. Aku mungkin expect-nya tadi mungkin target ke arah Rosa atau mungkin ke arah Lunar, Sigibum, gak masalah untuk Tsunami Slam. Tapi ketika TNC yang didapatkan ya udah pasti TNC-nya bakal sulit untuk build up item selanjutnya Starlium. Ya udah pasti kalau kita bandingkan dengan Sekais, lihat dia udah bener-bener jadi 3 itemnya Malefic, Endless, dan juga udah ada Hunter. Ini kalau kita ngomongin cooldown ya, ditambah purple buff ini udah 40% cooldown reduction. Ini udah lambada banget ini. Yes, lambada. Mengingatkan Cornet dengan bocil alter ego dulu ya. Chelly Boy yang sekarang udah punya anak ganteng banget, lucu banget. Dan kalau misalkan dilihat di in-game, kita udah dapetin inner turret ya. Atas, bawah, semudah itu, B. Tidak ada penjagaan, bahkan mungkin ke mid-nya walaupun ada sedikit minute wave. Dipaksakan untuk perang. Dan perang kali ini dengan Furious finish menutup Sekis menjadi shutdown yang sangat mahal. Bahkan Sigibum mencoba melakukan sounding out, membuat Gilles pulangkan flicker damage dari Heaven Frost. Last Insanity dengan Last Insanity. Tidak cukup dengan Avatar Guardian, mereka membalaskan dan memukul kembali Selangor Reca yang sudah mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Tapi wave di arah bottom lane, mereka benar-benar harus kalkulasi. Mereka memang bisa mendapatkan satu dan itu dia. Torrent moment yang gagal dari Stormy ternyata membuat mereka bahkan dalam bencana. Lihat tersisa 2 orang kali ini, mereka mencoba untuk menerobos best turret tanpa adanya pasukan dari SRG lainnya. Dan untungnya ini masih di under 12 menit. Oh my god, masih ada Holy Defense under 12 minute. Dan ini yang benar-benar sebuah pergerakan yang gua nggak tahu, itu agak sedikit terburu-buru dari Stormy. 3 orang saja loh, Be, dipaksakan untuk Stormbind IMU tanpa ada follow up damage. Nah, minim damage tentunya, dan ditambah tadi target utamanya adalah Sekais ya. Padahal tadi dia udah selesai loh dengan adanya Magic Blade. Walaupun belum selesai dengan Rose Gold, Meteor, mungkin dia baik lagi Harley. Magicnya terlalu mematikan, terlalu dalam dengan jenis one, dan sekarang malah ngebuka sebuah jendela baru untuk mendapatkan item dari Aurora Gaming. Mereka udah mulai build lagi nih. Gimana caranya biar Harley ini lebih bisa makan instan Sekaisnya. Karena buat sekarang kalau kita ngomongin Deadly Magic, dia bisa nge-skip depannya, dia bisa langsung target ke target utamanya. Nanti kecil. Ini dia. Distraction-nya mahal banget. Kenapa dia melakukan distraction? Karena dia tahu mereka mau coba untuk dapetin Lord yang selanjutnya. Dan kali ini Lord bakal benar-benar dalam kondisi 5-5. Bung Cornet, kembali lagi kita akan menyaksikan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Town untuk kedua kalinya di match pembuka kali ini. Langsung dibuka juga dari Mountain Shocker, sudah mulai di-poke, tapi tampaknya yang berbeda dari Lord pertama. Mereka akan fight. Kita lihat TNC-nya menunggu timing yang tepat. Ranger Emas siapa yang bakal jadi targetnya. Tidal Strike masih bisa dihindari. Belum ada Avatar Guardian karena Urarusnya juga mengganggu di lini atas. Ya itu dia, distraction yang dilakukan oleh para pasukan dari tim SRG. Mereka tahu, mereka harus mencoba untuk mencari satu celah, mendapatkan kesempatan Lord dan Sekis memaksimalkan hal tersebut. TNC mencoba untuk menerobos ke dalam, ditutup dengan adanya Mountain Shocker. Mau tidak mau harus bergerak belakang dengan Deadly Magic yang masih available. TNC, one by one situation dengan Sekis. What the still Lord from TNC. One by one situation, di mana retribution dari seorang Sekis kalah, dikejar habis dan harus kehilangan Sekis. Menjadi sebuah pertandingan sangat mahal dan buruk. Sedangkan permasalahan dari tim Aurora, mereka hanya kehilangan Sigibum. Sigibum bukan pure marksman. Dan Avatar Guardian mau tidak mau trigger flicker untuk seorang Stormy. Wow, what a play dari Aurora Gaming Turki. Bagaimana mereka mendapatkan sebuah timing yang sangat-sangat baik. Clutch steal, dan itu diamankan oleh TNC. 3 orang terakhir dari SRG yang mencoba untuk menahan Baran, dan bahkan adalah Insanity. Tetapi harusnya mereka harus mundur high ground yang akan menjadi jawaban mereka untuk menahan satu Lord agar pasifnya
tidak langsung menyerang ke arah base turret ya, tapi Kram lagi-lagi Oji. Mau tidak mau, Kram harus menggunduli di mana seorang Rosa berada. Dengan kehilangannya Rosa, mereka tidak memiliki Fury of the Phoenix serta TNC. Mencoba untuk the one by one situation dengan Kram. Terlalu banyak yang bisa diberikan. Yus, coba mendekat ke belakang dan ternyata Tsunami Slam-nya salah target. Target utama mereka menuju ke TNC, tapi lihat dengan apa tergoda masih mundur ke arah belakang. Wrong target. Mission abort. Wow, ini dia game pertama yang benar-benar Kornet nanti-nantikan. Sebuah fight yang benar-benar rapi dan bahkan dibalasnya dengan sangat-sangat luar biasa. Membuat akhirnya base turret pun masih belum ada yang roboh, Be. Wah, ini emang bener-bener jual beli serangan dan targetingnya emang udah dipertimbangkan ya. Aurora Gaming terus kayak dengan cara body blocknya, pagunya maju, dia tutupin biar TNC-nya nggak kena Tsunami Slam. Tapi ada satu item yang dari tadi pengen aku omongin. Flask of the Oasis ternyata ada di Yums. Tapi masalahnya saya dari tadi tetap kena loh burst-nya. Karena nggak nempel. Dia nggak bertempelan dengan Yums. Dan ini yang harus diperhatikan. Positioning, kalau udah beli Flask of the Oasis berarti SRJ harus berdempetan dengan Yums. Agar nanti efek shieldnya, efeknya bakal kena dan anti burst. Itu bakal ngejawab TNC juga. Ya, karena kalau dari tadi sebenarnya yang masukin damage dari TNC ke arah Sekis itu dari Fury of the Phoenix ditambah Deadly Magic, Be. Udah cukup tuh. Kalau nggak ada dua itu, mungkin Sekis masih selamat. Walaupun emang kelihatan juga Rose Gold sudah dibuat ya, mungkin ke BOD kah untuk full damage juga dari Sekis? Ya, boleh sih harusnya BOD ya untuk penutupan dari segi damage-nya. Tapi tadi kita bayangkan aja belum full item loh untuk TNC-nya. Itu baru Magic Blade. Yes. Belum jadi Rose Gold Meteor. Itu tetap tembus. Makanya sekarang aku penasaran banget dengan apa next step-nya. Apa langkah selanjutnya. Positioning seperti apa yang akan dibawakan sama SRG. Karena mereka harus memanfaatkan Flask of the Oasis dari Yums. Tapi emang dari kedua tim ini dengan strat yang sama-sama bisa ngebuka visual ya, the whole map ya. Baik lagi dari Rosanya ataupun dari Sekisnya. Tapi memang di sisi lain emang targeting cukup penting. Terutama ya balik lagi dari Yums juga ya. Kalau ngomongin soal Tsunami Slam, walaupun tadi emang ada satu momen ya, mau coba ke Harley. Target. Tapi di sisi lain dari update patch terakhir Harley, kalau misalkan lu mainin topi lu ya, kalau misalkan mau mundur atau balik lagi ke titik awal lu untuk langsung ngedash, tetap dengan movement speed yang sama. Jadi agak sedikit susah untuk nge-reach out. Tapi lebih tepatnya tadi Pagu yang posisinya pas sih, Net. Sebenarnya dia bisa tetap digapai, dikejar. Tapi Pagunya emang standby di situ. Kayak langsung ini ya, dia langsung body block. ngeganggu body block untuk akhirnya yang keangkat justru malah Pagunya. Tapi ya iris what it is, sekarang kita menuju ke arah Lord. Lagi nih yang ketiga sebelum menjadi Lord Evolve. Walaupun emang kita lihat dari tadi dari minimap Kramnya yang mencoba untuk memainkan lane jauhnya, mengganggu, distraction yang ngebuat Cici dari Lunar terpaksa untuk cabut, coba untuk merapihkan lagi lane atau minions wave di arah bawahnya. Dan terlihat juga dari beberapa pergerakan, termasuk dari seorang Sora si Gibum yang lagi-lagi gue nanti-nantiin sih sebenarnya. Kalau misalkan ngomongin soal Stormbind, apakah bakal bisa untuk kena 3 atau bahkan bisa dibalikin lagi sama Stormy-nya, Be? Kasih tahu, Be, combo kita, Be. Combo dari Stormbind. Ya, Ini ada dua EOG kan soalnya. Kombonya masalahnya, Net. Di sini yang udah gue bilang dari awal. Mungkin Zetian terlihat kayak ini kayak buat apa Zetian combo sama Harley? Gak, Zetian juga bisa dikombokan sama semua. Dan bakal lihat di arah bottom lane Kram. Mencoba untuk melakukan distraction. Dicuri satu orang tapi nampaknya Kram terlalu banyak menerima damage. Heaven Red. Petir yang bukan sembarang petir. Langsung menghujam jantung dari seorang Kram. Oh, tapi lihat. Turtle Ship yang sudah dilemparkan. Dipaksakan untuk dibonyokin. Conceal play. Coba untuk fight. Tapi 5 lawan 4. Apakah sebuah jawaban dari Jerman? Strongman kali ini yang tidak bisa terlalu kuat. Bahkan Last Dance Sanmente menutup jalan permasukan dari tim Aurora Gaming. Tidak terlalu berpengaruh. Tersisa seseorang. Innocent, the one last man standing yang tidak mungkin bisa menyelesaikan clear dengan sangat cepat di depan sana. Lunar fokus ke arah base turret, tidak boleh apapun yang terjadi. Aurora Gaming clear minion dengan sangat cepat. Last Insanity mencoba untuk melakukan clear minion dan masih ada tersisa gerobak. Deadly Magic sakit, fokus ke arah base dan bahkan tim dari Aurora Gaming take the game. Wow!